Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wa hadana bihidayatil muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabil karim. Masyiral hadirin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih sayang kepada kita semua. Allah masih membimbing kita ke jalan hidayahnya, memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan beliau di yaumil hisab kelak, amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya khatib mengajak diri khatib dan kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan menolong menyelamatkan kita dalam sebuah perjalanan panjang pulang ke kampung halaman kita, di mana kampung halaman itu adalah suatu tempat di mana kakek moyang kita Nabi Adam dulu diciptakan, yaitu pulang ke surga Jannatun Naim. Masyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Judul khutbah pada Jumat yang berbahagia ini adalah solusi Islam terhadap masalah finansial. Masyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam kehidupan ini, setiap kita pasti pernah mengalami masalah. Ada kalanya masalahnya berat, seolah-olah dada kita sesak karena himpitan masalah tersebut. Masalah adalah bagian dari sunatullah dalam kehidupan. Allah sengaja menguji manusia untuk melihat siapa yang sabar, siapa yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah, dan siapa yang tetap bertahan menjalankan amal ibadah dan lulus dalam ujian masalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, kelaparan, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, 156. Masyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mungkin di antara masalah yang paling sering dialami masyarakat kita, umat Islam di negeri yang kita cintai, ini adalah masalah finansial, masalah keuangan. Tingginya tuntutan ekonomi,
biaya hidup belum dibarengi dengan ketersediaan sumber-sumber penghasilan yang memadai. Sementara di media elektronik, terutama di televisi, setiap saat memamerkan kemewahan hidup melalui ekspos kehidupan selebritis, sinetron keluarga, kuis hadiah jutaan rupiah dan lain sebagainya. Ada sebagian umat Islam dengan himpitan keuangan itu akhirnya banyak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Banyak yang berputus asa, mengambil jalan pintas, ada yang terjun dari ketinggian gedung lantai 10 dan lain sebagainya. Ada yang KDRT, melakukan kriminalisasi, mengkonsumsi miras dan narkoba dan lain-lainnya karena sudah putus asa mencari jalan pintas. Bagaimana kita orang-orang yang beriman? Apa yang harus kita lakukan ketika suatu waktu dalam kehidupan kita ditimpa masalah-masalah keuangan atau finansial ini? Yang pertama, ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang harus kita lakukan adalah kembali menguatkan iman dan keyakinan kita kepada Allah bahwa semua rizki pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan rizki kepada kita semua, karena Allah pemilik alam semesta, Allah Maha Kaya. Jadi pada hakikatnya rizki kita bukan diberikan oleh perusahaan, oleh pimpinan, atau karena jerih payah kita semata, tetapi Allah yang sudah menentukan rezeki kepada kita. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idi wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu mana qasadhalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu ida udkhilal bahr." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, semua jin dan manusia, semuanya berkumpul di sebuah padang yang luas, kemudian setiap mereka meminta kepadaku dan aku kabulkan permintaan mereka semua, maka demikian itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum ke dalamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita sudah yakin bahwa rezeki kita dari Allah, tenanglah hati kita. Tidak ada gelisah gundah gulana lagi karena kita yakin Allah Maha Kaya, mampu memberikan rezeki kepada semua hambanya termasuk semua makhluknya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah meyakini bahwa rezeki yang kita dapatkan adalah bagian yang telah Allah tentukan untuk kita. Tidak ada rezeki yang tertukar atau rezeki yang salah alamat. Allah dengan kebijaksanaannya telah menentukan siapa saja yang hari ini akan mendapatkan rezeki yang lapang dan siapa yang hari ini akan mendapatkan rezeki yang agak sempit. Semua berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaan Allah. Tidak ada rezeki yang salah alamat dan tertukar, sehingga tidak muncul dalam hati kita iri, dengki melihat orang lain bergelimang rizki, karena kita tahu bahwa semua itu sudah ditentukan. Rizki kita hari ini sudah ditentukan Allah.
Tidak ada yang bisa menghalangi dan menundanya. Begitu juga rezeki yang sudah ditetapkan kepada orang lain. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah melakukan introspeksi diri, muhasabah diri, evaluasi diri terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang sebelumnya. Boleh jadi kesulitan atau kesempitan ekonomi itu disebabkan oleh ada dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu. Sehingga ada hijab, ada dinding pembatas antara rezeki kita itu yang diberikan Allah kepada kita terhijab. Bisa jadi juga dosa dan kesalahan di masa lalu itu membuat rezeki yang Allah berikan itu tidak barokah. Secara nominal besar, tetapi ternyata pengeluarannya jauh lebih besar karena ada ketidakbarokahan dalam rezeki kita. Tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada yang rusak, tiba-tiba ada masalah yang mengeluarkan biaya yang cukup besar. Bisa jadi ada dosa dan kesalahan yang harus kita senantiasa memohon ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengganti kesalahan-kesalahan di masa lalu itu kita ganti dengan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya hari ini dan di masa yang akan datang. Terutama salat kita harus kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kualitasnya ditingkatkan, mari kita sholat tepat di awal waktu dan kalau bisa berjamaah di masjid. Secara kuantitas kita tingkatkan, tidak hanya sholat wajib 5 waktu tetapi sholat duha, sholat tahajud, sholat ba'diyah dan qobliyah 5 waktu dan seterusnya. Insya Allah apa yang dikatakan ulama kita, perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Insya Allah kehidupan kita akan lebih baik, lebih cerah di masa-masa yang akan datang dengan perbaikan ibadah sholat kita. Yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita harus terus berikhtiar, tidak boleh berputus asa ketika kita merasa bahwa rezeki kita masih kurang. Teruslah berikhtiar mencari sumber-sumber penghasilan lain. Kita juga melakukannya secara profesional sehingga penghasilannya meningkat, baik di bidang usaha, bisnis, pekerjaan kita. Karena ikhtiar itu memang dijanjikan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 53. Demikianlah ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan kekuatan kita sehingga kita terus menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki, terkait dengan amal ibadah yang akan mendapatkan balasan, dan terkait juga Allah memberikan kekuatan, keahlian sehingga kita terus berikhtiar secara maksimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in,
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرباته وذرياته أجمعين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا ويسر لنا أمورنا يا الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر